Ikhwan, pernahkah kau bayangkan saat amalmu diperhitungkan kelak? Persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang pertama dalam tema atau dalam judul ceramah malam ini. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan penyesatan berita. Kita umat Islam sangat sering mendapatkan hal-hal yang membuat kita akhirnya salah, kalah, dan kita jadi tertuduh. Banyak kejadian demi kejadian yang berjalan tanpa ada yang membela. Kita akan sama-sama melihat beberapa contoh-contoh baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Pada malam ini saya mengajak para jamaah untuk sama-sama memahami bahwa banyak kejadian demi kejadian yang kita dipaksa untuk percaya dengan media yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Kalau besok malam ada launching website Darussalam dan TV Darussalam, maka saya bilang top. Artinya sebuah bentuk perlawanan konkret terhadap kebohongan dan pembohongan yang terus menerus. Yang paling dekat misalnya kasus Kendal. Saya sangat bisa memahami para jamaah lebih banyak merujuk pada televisi. Apalagi kemarin teman-teman Forum Umat Islam di bawah Ustadz Al-Khattat dan juga teman-teman dari Front Pembela Islam itu betul-betul digoreng, dipanggang. Ya, kalau bahasa Betawinya itu dikeroyok habis dalam Indonesian Lawyers Club. Ini merupakan satu fakta yang kalau kita runut lagi nanti kita akan terkejut bahwa banyak kejadian-kejadian yang sebetulnya merugikan umat Islam, membutuhkan solidaritas, membutuhkan doa dari kita. Kita malah dengan senyum sinis, kita mencibir, bahkan kita menghujat, malah kita menyumpahinya dengan sumpah-sumpah yang mengarah kepada bentuk-bentuk destruksi. Kita akan mencoba melihat beberapa kejadian. Saya akan mengajak para jamaah mengikuti atau mengingat memori sekitar 2011-2012. Sekitar bulan Februari tahun 2011, tanggal 4 Februari itu ada penyerbuan ke kampung Cikesik. Penyerbuan kampung Cikesik oleh 7 mobil yang dibawa oleh oknum-oknum manusia-manusia penganut agama Ahmadiyah. 7 mobil itu dari Indramayu, dari Kebonjeruk, Jakarta Barat, dari Bogor. Ke-7 mobil itu datang menyerbu sebuah kampung Cikesik, Pandeglang, dan kita hanya disajikan berita akibat. Kita tidak pernah diajak memahami asbabul wurud, asbabun nuzul, dan sebab awal persoalan. Maka yang kita dengar kemudian, pemirsa, telah terjadi kerusuhan dan telah mati 7 orang Ahmadiyah oleh para anarkis. Padahal kejadiannya, saya tinggal di Tangerang, sudah 30 tahun saya tinggal di Tangerang, dan saya ketua umum jaringan masjid Tangerang Raya. Saya langsung datang ke sana, saya temui beberapa ulama-ulama di Banten. Bagaimana persoalannya? Tapi sayang berita itu berkembang terus kemana-mana, seolah-olah kita adalah orang yang sangat intoleran, yang sangat bersikap tidak pakai otak, anarkis, dan berita itu sampai sekarang masih mengendap di batok kepala kita. Yang terjadi sesungguhnya adalah serangan oleh kaum Ahmadiyah, di mana Ahmadiyah itu bukan persoalan perbedaan agama. Ahmadiyah itu adalah agama sendiri, bukan Islam. Ini persoalan lain, mungkin lain kesempatan ada ustadz kita yang menerangkan. Yang kedua, kasus Ciketing. Kalau jamaah ingat kasus Ciketing yang di Bekasi itu, semua orang hanya melihat adanya sebuah tindakan intoleran dari kaum muslim, dan perlu dicatat para jamaah, kaum Kristen itu punya 3 watak. Di negeri kita itu kaum Kristen punya 3 watak. Watak pertama adalah mereka tidak pernah peduli dengan undang-undang yang berlaku. Kita boleh tengok di mana tempat mereka tuh semau gue. Yang kedua, mereka tidak peduli dengan asas proporsional. Yang ketiga, mereka tidak mau memberikan dukungan apresiasi sekecil apapun terhadap pemimpin yang berjiwa Islam. Jadi pada malam ini saya menghimbau para jamaah bahwa ada satu fakta di negeri kita, itu penyesatan dan pembohongan berita yang terus dijejalkan ke batok kepala kita. Akhirnya gagasan untuk membubarkan FPI menjadi kuat.
Kalau saya menganjurkan agarnya kaum muslimin kita punya berbagai sektor. Kalau almarhum MZ mengingatkan agar gerakan Islam itu seperti tim sepak bola. Ada yang penyerang, ada yang bagian pertahanan, ada yang kiper, ada yang tengah, ada yang gelandang, segala macam. Atau Taufik Ismail mengingatkan kita, yang di kanan jangan salah-salahkan yang di kiri, yang di depan jangan salahkan yang di belakang. Terus terang para jamaah yang berbahagia, berita-berita yang berkembang begitu cepat dan begitu membuat kita menjadi sangat berubah pandangan. Ambil contoh Agim. Sampai tahun 2005 majalah Times dengan tegas menyebutkan bahwa Agim adalah manusia malaikat. Rentang tahun 2002, 2003, 2004 menjelang Agim mengumumkan pernikahannya, seluruh aktivitas dakwah dimanapun sangat berkeinginan mendatangkan Agim. Di mana kegiatan-kegiatan rohani Islam sangat menginginkan kedatangan Agim. Abdullah Gimnastiar, seorang ulama muda yang akhirnya namanya tenggelam. Tapi kita lihat Agim baru punya istri 2 saja, tingkat permusuhan ibu-ibu resisten betul. Tapi ketika Eyang Subur yang bininya 8, ibu-ibu diem aja. Saya tidak menghujat, saya hanya ngajak berpikir waras. Tidak ada saya mendengar orang mempersoalkan si Eyang Subur bininya 8. Bahkan Eyang Subur bertahan dengan istrinya yang 8 itu pun malah sekarang pakai seragam, Teletubbies berseragam. Mungkin untuk bagian pertama saya langsung saja, takut nanti kita tidak sempat berkomunikasi. Ada buku yang dibuat oleh mantan wartawan TV One, Kezaliman Media Massa Terhadap Umat Islam. Terakhir saya dengar dari teman-teman di toko buku Islam bahwa buku ini tidak lagi diterima di Gramedia. Gramedia menolak dan tidak lagi mau menjual buku ini. Saya hanya ingin mengajak pada hadirin yang berbahagia, kita umat Islam harus betul-betul menghitung langkah. Gerakan-gerakan imperialis kolonialis, gerakan-gerakan kebangunan Cina Kristen, gerakan-gerakan kebangkitan PKI yang mempersiapkan 400 orang kader mereka untuk maju ke DPR RI nanti, menurut hemat saya hampir tidak terbaca. Kita hanya terus berdebat pada bagian-bagian yang sebenarnya kita bisa memberikan fungsi-fungsi profesionalisme, fungsi-fungsi kapasitas, fungsi-fungsi otoritas, fungsi-fungsi kepakaran. Akan sangat cantik sekali ketika teman-teman yang mempunyai penguasaan ilmu-ilmu agama dengan mendalam, maka mereka akan membuat arahan-arahan. Seperti besok pagi subuh saya setuju, jangan tanggung-tanggung ngasih judulnya, karena Syiah sudah berbahaya. Syiah sudah mempersiapkan pasukan bersenjatanya. Syiah sudah sampai berikrar untuk membunuh siapa yang mengganggu mereka. Itulah ikrar dari Jalaluddin Rahmat di berbagai kesempatan. Dan sekarang Jalaluddin Rahmat mencalonkan dari PDI Perjuangan untuk jadi anggota DPR RI. Sementara kaum muslimin masih banyak yang pantu pemilu najis. Saya minta pahami hal-hal yang sifatnya qat'i. Yang qat'i, yang sifatnya rumusan utama, kebenaran yang tak terbantahkan, kita semua akan katakan sodakta sam'an wa ta'atan. Tapi dalam fikul waqi, dalam persoalan kajian-kajian ma'rifatum madaniyah, dalam kajian strategi perjuangan, perlu ada perbincangan. Saya ingin katakan yang paling lemah ini umat Islam, terutama dalam bidang politik. Kasus Jakarta 88,5%, tapi gubernurnya adalah komunis Kristen. Mungkin para jamaah bisa dibuka nanti di internet, siapa Alfian Tanjung, dibuka. Saya adalah narasumber utama di Angkatan Darat, spesialis tentang gerakan PKI, dan pemilu 2014 mereka menyiapkan 400 kadernya untuk masuk ke DPR RI. Kelompok Islam berkelahi, yang atu bilang politik togut, yang atu demokrasi kafir, yang ini terus. Lalu kalau nanti mereka dalam semua, lalu bilang yang pakai jenggot ditangkap, yang jidat hitam ditangkap. Biarkan kawan-kawan dengan partai bulan bintangnya, dengan PKS-nya, dengan P3-nya, yang penting buat kita wa qul i'malu fasallallahu amalukum wallahu wa rasulihi wal mu'minin. Apa sebab saya bilang begini? Kita mau bilang salah terus juga tetap ada yang ngurus. Mending kita lakukan purifikasi secara internal. Kita pernah punya Kasman Singondimejo, kita punya Muhammad Natsir, kita punya Kartosuwiryo, kita punya Ki Bagus Hadikusumo, kita punya banyak tokoh-tokoh yang pernah berjuang untuk tegaknya syariat Islam. Kita punya Ahasan Bandung yang dengan kuat sekali berdebat dengan Pak Soekarno.
Jadi kalau kita mau belajar dalam khasanah Indonesia, sebetulnya para ulama-ulama kita bermain pada sektornya cukup serius, dengan kapasitas, dengan keilmuan mereka yang luar biasa. Di kita itu kadang-kadang menurut saya lebih senang berkelahi sama teman sendiri. Buduh, keluar sampai berurat-urat itu kalau mau berkelahi sama teman sendiri. Tapi ketika dia melihat bagaimana penguasaan tanah jalur Tangerang saja, Banten itu sedang diproyeksi Provinsi Kristen Tangerang Raya. Dari ujung Pamulang sampai batas Tanjung Kait Tangerang Utara, 84% sertifikat tanah sudah di tangan para pendeta dan Cina Kristen. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba